Pertama-tama siapkan tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 6 sendok makan. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya gunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya. Atau kalau mau diganti dengan bakso juga nggak apa-apa. Silahkan disesuaikan dengan selera. Sosis ini saya beli harganya Rp900. Panjangnya 11 cm. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil. Ini jangan terlalu besar-besar amat ya bunda potongannya. Agar nanti mudah saat dicampurkan ke dalam adonan. Siapkan juga daun bawang 1 batang. Ini daun bawangnya diambil yang warna hijaunya aja. Daun bawangnya ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Kemudian siapkan juga bawang putih 2 siung dan bawang merah 2 siung. Bawang merah dan bawang putihnya ini sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diulek sampai halus. Kemudian siapkan juga mie kuning 2 keping. Mie kuningnya ini dilunakkan dengan cara direndam di air panas atau boleh juga direbus ya kalau mau lebih cepat. Yang penting mie-nya ini jangan sampai kelembekan. Kemudian siapkan wadah mangkuk yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah dilunakkan dan ditiriskan. Mie-nya ini digunting-gunting terlebih dahulu agar nggak terlalu kepanjangan. Atau alternatif lain ini tadi bisa diremukkan ya sebelum direndam di air panas. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan juga 2 buah sosis yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Kemudian masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah diulek halus. Masukkan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga seasoningnya, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini udah rata, kemudian tambahkan telur 1 butir. Di sini saya gunakan telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita ratakan ya telurnya. Jika sudah rata, kemudian tambahkan tepung terigu 6 sendok makan. Ini saya memasukkannya secara bertahap aja sampai didapat adonan yang bagus, bisa dibentuk-bentuk. Ini memang teksturnya agak lengket, nggak apa-apa, memang seperti ini. Dan untuk terigunya, kalau bisa jangan lebih dari 6 sendok makan ya bun ya, karena nanti kalau terlalu banyak tepung terigu hasilnya kurang empuk. Kalau misalnya adonannya ini lengket banget, nggak apa-apa, nanti saat membentuknya tinggal gunakan aja sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak sayur. Insya Allah nanti nggak akan lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini udah cukup ya, adonannya udah bagus. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kita juga menggunakan bakso. Di sini saya gunakan bakso kerikil. Ini baksonya kecil-kecil banget. Dan yang pasti harganya murah meriah ya. Kalau misalnya bunda nggak ada bakso yang sekecil ini, bunda bisa menggunakan bakso yang ukuran biasa, kemudian dibelah menjadi 4 ataupun 2. Silahkan disesuaikan dengan budget harga jualnya. Oh ya, siapkan juga stik es krim ya. Ini untuk satu resepnya kita hanya memerlukan sekitar 16-20 stik es krim. Gunakan sarung tangan plastik yang dibaluri dengan sedikit minyak sayur. Kemudian tusukkan di bagian atas stik es krim bakso kerikil yang tadi sudah kita siapkan. Dan ambil sedikit adonan mie telurnya. Ini kita kepal-kepal ya. Ini membentuknya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal ini nanti bagian tengahnya akan sulit matangnya. Jadi kurus-kurus aja bentuknya seperti ini, memanjang ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana, mudah ya bun ya cara membuatnya? Saya ulangi lagi ya. Tusukkan bakso di bagian atas stik es krim, kemudian ambil sedikit adonan mie telurnya. Ini kita kepal-kepal ya, dan mengepal-ngepalnya jangan terlalu tebal, agar nanti saat digoreng bagian dalamnya ini mudah matangnya. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 18-20 mie kepal bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah
sudah selesai dibentuk semua. Ini sebenarnya bisa di-stok ya, tapi ini tidak bisa di-stok dalam kondisi mentah, karena jika dibiarkan dalam kondisi mentah seperti ini agak lama, ini bentuknya jadi kurang kokoh. Jadi kalau memang mau di-stok atau dijual dalam bentuk frozen, ini digoreng dulu setengah matang atau bisa dikukus ya, baru kemudian dikemas dan disimpan frozen. Dan ini akan langsung digoreng aja. Untuk menggorengnya saya gunakan lapisan pencelup telur. Ini telurnya dimasukkan ke dalam gelas agar nanti lebih mudah saat menggorengnya. Ini satu telur udah cukup, malah nanti ada kelebihannya ya, karena ditambahkan air sekitar 2 sendok makan. Dan jangan lupa tambahkan juga lada bubuk dan sedikit garam agar lebih gurih. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Jika minyaknya udah panas, langsung aja baluri mie kepala baksonya dengan kocokan telur. Dan ini langsung digoreng ya. Ini digoreng menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya agar bisa matang sampai ke dalam. Ini digoreng sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini langsung aja dicelupkan mie kepala baksonya ke dalam kocokan telur dan langsung digoreng menggunakan api sedang. Nah, ini yang gorengan kedua juga udah matang. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini kelihatan cakep banget dan terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan agar terlihat lebih cantik, boleh juga ditambahkan stiker thank you. Atau ini juga cocok banget dijadikan sebagai snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran panjang 18 x 6 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, ini enak, lembut, gurih, balutan telur bagian luarnya juga enak banget. Ini cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan, misalnya di sekolahan ataupun di kaki lima. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Di video ini saya hanya memberikan informasi beberapa harga bahan dasar yang digunakan sebagai ancer-ancer modal jika untuk jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.